Hola besinya kata Ani. Besi, ramainya tuntutan Nikita Mirzani kepada Reza Gladys soal permintaan maaf kepada Nikita yang diberi tenggang waktu 7 kali 24 jam memang terus menjadi sorotan. Nah, menariknya, Reza Gladys yang lebih sering diwakilkan oleh kuasa hukumnya perihal permasalahan hukum yang melibatkan Nikita Mirzani dan Mail untuk angkat suara, baru-baru ini dalam sebuah unggahan video di sosial media, Reza Gladys terlihat balas komentar warganet yang mewarning soal permintaan maaf kepada Nikita dengan jawaban menohok nih besti. Nah, di sisi lain, gak cuma Reza Gladys nih yang kasih jawaban menohok ke netizen. Fitri Salhuteru dalam unggahan video di akun TikToknya juga besti, dimana Fitri yang terlihat bertepuk tangan memberi balasan komentar yang menohok kepada warganet. Kalau tepuk tangan yang ia lakukan bukan berarti berhubungan dengan pemeras cenah. Nah, gak cuma dari Reza Gladys yang diduga udah terang-terangan bahas soal tuntutan permintaan maaf ke Nikita Mirzani, besti. Kemarin Julianus selaku kuasa hukumnya pun kembali angkat bicara soal pasal pemerasan yang diduga kubu Nikita hilang dalam dakwaan dan berubah jadi pasal 369 yang diduga disebut kubu Nikita jadi pasal pencemaran nama baik. Dalam wawancara Zoom-nya bersama awak media, Julianus pun menjelaskan rinci isi dakwaan, di mana terdapat isi percakapan menggunakan aplikasi WhatsApp antara Nikita, Mail, dan Dr. Oki perihal produk Reza Gladys yang diduga didapat Nikita melalui Dr. Oki yang diduga menjadi faktor adanya pasal pengancaman lantaran pesan percakapan yang diteruskan Mail kepada Reza Gladys yang menyebutkan kredibilitasnya sebagai dokter akan hancur. Dan hal tersebut diduga menjadi bantahan Julianus kalau pasal yang dikenakan bukan tentang pencemaran nama baik seperti yang diduga kubu Nikita. Saksi Oki Pratama mengirimkan 4 gambar produk glowing booster cell kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui aplikasi WhatsApp. Artinya ya bahwa yang mengirimkan gambar ya glowing booster cell itu adalah saksi Oki Pratama. Jadi kan dugaan kami semakin menguat. Apakah benar terdakwa Nikita Mirzani ini pernah membeli produk glowing booster cell milik klien kami? Itu kan kita harus pertanyakan. Kenapa harus dikirimkan oleh saksi Oki Pratama gambar produk glowing booster tersebut? Kalau memang terdakwa Nikita Mirzani memiliki produk skincare klien kami, ya. Jadi jangan dibilang bahwa produk skincare klien kami itu telah dilakukan atau dibeli dan sebagainya. Tidak. Menurut kami terdakwa Nikita Mirzani ya kami menduga itu tidak memilikinya, tetapi itu diperoleh dari saksi Oki Pratama melalui kiriman gambar melalui WhatsApp seperti itu. Lalu kemudian sekitar 13.58 terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan gambar bukti pembelian produk glowing booster cell Glavitsia kepada saksi Ismail Marzuki serta mengirimkan pesan katanya begini, ini baru salah satu, belum semuanya Mail. Nah artinya ketika setelah saksi Oki Pratama mengirimkan gambar produk glowing booster tersebut kepada terdakwa Nikita Mirzani, kemudian terdakwa Nikita Mirzani kembali mengirimkan gambar itu kepada terdakwa Ismail Marzuki. Ya, lanjutannya disampaikan oleh terdakwa Nikita Mirzani kepada terdakwa Ismail Marzuki, ini baru salah satu belum semuanya Mail, kemudian bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gua jamin. Nah,
kembali yang sering kita perdebatkan, di mana unsur pengancaman dengan lisan dan tulisan sebagaimana pasal 369 di sini, ya. Kemudian ya lanjutannya nanti akan kami bacakan, tapi saya mau perlu terangkan, pesan itu diteruskan oleh terdakwa Ismail Marzuki kepada klien kami, sehingga itu yang membuat klien kami ketakutan. Jadi kalau kemudian dikatakan 369 itu adalah pencemaran nama baik, itu keliru, ya. Tulisannya, bacaannya adalah pencemaran baik dengan tulisan maupun lisan, bukan pencemaran nama baik, ya, seperti itu. Jadi di mana pengancamannya untuk melakukan pencemaran, ya ini, ya, perlu saya sampaikan bahwa dijelaskan di sini adalah bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, ya, seperti itu. Nah, kemudian perlu kami sampaikan bahwa kami menduga kuat terdakwa Nikita Mirzani ini tidak memiliki produk glowing booster cell seperti yang disampaikannya, dan itu sudah kita jelaskan pada saat BAP kedua. Nah kan, makin panas Besti. Sementara itu, Togar Situmorang dalam unggahan video TikToknya diduga menyindir seorang advokat yang belum lama ini membeli buku KUHP, yang menurutnya advokat tersebut tidak tahu perbedaan pasal 368 dan 369. Bahkan dalam video unggahannya tersebut, ia juga memberikan caption yang cukup menohok perihal alpokat. Di sisi lain Besti, ramainya perihal 3 jaksa dalam persidangan Nikita Mirzani pada 24 Juni 2025 kemarin, seraya juga terus jadi sorotan warganet. Melalui unggahan di sosial media, warganet diduga tak hanya melakukan cocok logi atas ketiga jaksa yang menggunakan masker saat sidang, tapi juga ramai dalam akun TikTok @rikopujianto88 yang mengunggah video pernyataannya, termasuk konten kreator @netizen_scandal yang juga terlihat membahas salah satu jaksa, di mana ia pun mengajak netizen untuk memberikan jawaban atas pertanyaannya tentang jaksa tersebut. Ora salam, saya advokat Dr. Togar Situmorang. Di weekend ini baru bangun tidur, lalu ada saya lihat Viti, seorang advokat, dia baru membeli buku kitab hukum pidana, kitab undang-undang hukum pidana. Dia karena tidak tahu atau kebingungan terkait pasal antara 368 dan 369, sehingga dia perlu membeli buku. Ini saya jadi sedih, berarti orang itu selama ini beracara tidak pernah punya buku. Ini dipergunakan oleh para jaksa JPU dari membacakan dakwaan Nikita Mirzani. Masker dipergunakan untuk menutupi kejahatan, rasa malu atau nilai keburukan yang mereka miliki yang ada di otaknya. Saya menduga ada permainan jahat di dalam pelaksanaan P21 kasus Nikita Mirzani. Saya menantang kalian, ayo kita buktikan. Pun apabila nanti tidak terbukti dan kalian para jaksa-jaksa yang dengan sengaja mengkriminalisasi Nikita Mirzani untuk sesuatu maksud yang tidak baik atau maksud-maksud yang jahat, saya minta Nikita Mirzani untuk melaporkan balik dan menuntut 3 jaksa yang saat ini menggunakan masker. Nanti habis sidang nanti saya selain daripada masker ya teman-teman, nanti saya mau bawakan helm. Nah ini jadi biar mereka bersidang pakai ini, pakai helm gini. Nah, agar sekalian pakai kacamata nanti ya. Ini jaksa-jaksa pengecut tidak berani tampil dengan seutuhnya. Teman-teman, kita tetap mengawal kasus Nikita Mirzani ya. Mbak Nikita tetap semangat. Terima kasih.
Kasus Nikita Mirzani akan kembali disidangkan dengan agenda pembacaan eksepsi ya dari tim kuasa hukumnya Nikita Mirzani. Nah, seperti biasa kasus ini selalu penuh dengan pro dan kontra, teman-teman. Ada yang berteriak udah jelas bersalah, ngapain sih dibela-bela? Tapi ada juga yang bilang Nikita cuma vokal tapi nggak berarti dia bersalah. Nah, yang bikin kasus ini makin panas adalah kemunculan nama jaksa penuntut umumnya, yaitu Revina Donna Sihombing. Nama jaksa ini sempat disorot dalam perkara lain, teman-teman, yaitu kasusnya Riko Pujianto di Pengadilan Bekasi. Jadi orang tua Riko merasa saat itu jaksa Revina tidak adil ya, dan kemudian mencuatkan tanda tanya besar, apakah Revina bisa bersikap netral dan profesional di kasus Nikita Mirzani sekarang. Tapi ingat ya teman-teman, dakwaan jaksa itu bukan kebenaran mutlak alias bukan vonis. Jadi dakwaan itu baru tuduhan yang harus diuji di pengadilan. Nah, makanya agenda eksepsi tanggal 1 Juli ini penting ya. Karena dari sinilah kita mulai melihat apakah ada celah dalam dakwaan atau justru makin menguatkan posisi jaksa. Pertanyaannya sekarang, apakah jaksa Revina Donna Sihombing ini akan menunjukkan kredibilitasnya dan profesionalismenya dalam kasus Nikita Mirzani ini, ataukah justru akan membuka peluang bagi publik untuk mengulangi pertanyaan lama yang sempat belum dijawab ya? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar netizen Channel ya. Kita kawal bareng-bareng proses hukum ini bukan karena suka atau tidak suka, tapi karena kita peduli pada keadilan yang jujur dan transparan. Makin bergulir di babak baru. Persidangan Nikita dan Reza Gladys emang gak pernah gagal jadi sorotan ya Besti. Meski kerap ada pro dan kontra, namun Julianus dalam wawancara Zoom-nya bersama awak media sempat mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Hotman Paris dan beberapa praktisi hukum lain yang menurutnya telah memberikan keterangan yang tidak memihak. Saya juga melihat beberapa pendapat-pendapat, ya ini terima kasih juga ya kepada beberapa praktisi hukum yang juga tetap on the track dan sangat objektif memberikan pendapat tetap kepada KUHP dan Undang-Undang Advokat. Misalkan Bang Hotman Paris ya, tulang saya, yang menyatakan bahwa ketika dia ditanyakan tentang peristiwa ini, dia bilang, saya tidak mau komentar, saya kan tidak kuasai peristiwa itu. Nah, itu mengimplementasikan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 18 2003 tentang advokat. Nah, itu benar. Berarti saya lihat Bang Hotman Paris ini sedang memberikan pembelajaran kepada calon-calon advokat yang sedang PKPA. Nah, kemudian saya lihat juga itu Bang Niko Kili-Kili ya. Jadi saya melihat bahwa dia menyatakan bahwa yang sebenarnya harus dimintai maaf atau meminta maaf itu Nikita Mirzani kepada Reza. Nah, kemudian ya ada baiknya RJ. Nah, ini kan satu pendapat yang objektif ya, dan kemudian dia menyarankan RJ ini kan menerapkan kasih ya. Ini Bang Niko ini kan anak Tuhan yang sudah mau bertobat ya, seperti itu. Satu lagi Bang Dolipa ya, saya juga terima kasih ya, jadi memberikan satu analogi tentang ayam yang terjerat itu. Nah, jadi itu luar biasa analogi Bang Dolipa itu. Ya pada prinsipnya ya juga saya ingatkan sama Bang Dolipa, nanti kalau misalnya abang nanti dilaporin ada juga Bang yang tangkap ayam itu. Kalau abang nanti digugat Dewan Prestasi, saya kirim nanti mahasiswa Fakultas Hukum semester 5 untuk bela abang ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa praktisi-praktisi hukum yang saya anggap mencoba meluruskan ini secara objektif, tidak memihak kanan kiri. Nah Besti, masih ada sidang berikutnya di tanggal 1 Juli 2025 nanti. Tunggu aja dan emang harus sabar dan biarkan proses hukumnya bergulir tanpa harus mendahuluinya Besti. Biar gak makin kisruh, siapapun yang bersalah dan siapapun yang ternyata memang benar akan terbukti pada akhirnya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.